yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah apakah munculnya atau ditunjukkannya video menangisnya, yang diduga ya menangisnya itu meminta maaf dari si Ferry Irawan di podcastnya Bang Deddy Sumargo, ini apakah sebuah tindak pidana atau bukan? Nggak bisa dipidana atau bukan merupakan delik dalam pasal 27 ayat 3 itu, bukan penghinaan, bukan pencemaran nama baik kalau muatan yang ditransmisikan itu adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Menurut pandangan kita, penilaian kita itu bukan merupakan sebuah penghinaan atau pencemaran nama baik, karena ini kan kaitannya dengan memang pertanyaan yang disampaikan oleh Deddy Sumargo ya terkait dengan fakta yang sebenarnya terjadi begitu ya terhadap fenomena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat dan menjadi perbincangan hangat baik di media sosial maupun di media massa. Bersama Bang Hari Kurniawan, kita akan memberikan ulasan hukum terkait dengan adanya berita atau isu viral terkait dengan Deddy Sumargo disomasi. Ya, katanya disomasi oleh dari kuasa hukum keluarga Ferry Irawan terkait dengan viralnya atau tersebar luasnya video Ferry Irawan ya yang sedang meminta maaf dalam keadaan menangis begitu ya. Yang menurut versi dari pihak keluarga Ferry Irawan, tersebarnya video ini menyebabkan Ferry Irawan kemudian dibully gitu ya oleh masyarakat, kemudian juga mempermalukan pihak keluarga dan bahkan ada yang mengatakan ini berdampak kepada kesehatan daripada ibunda Ferry Irawan begitu ya. Yang menarik adalah ada isu hukum yang muncul pada peristiwa ini gitu. Di mana yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah apakah munculnya atau ditunjukkannya video menangisnya, yang diduga ya menangisnya itu meminta maaf dari si Ferry Irawan di podcastnya Bang Deddy Sumargo, ini apakah sebuah tindak pidana atau bukan? Di bidang ITE tentunya ya. Nah kalau kita merujuk pada keputusan bersama, ternyata ada keputusan bersama nih Bang, nomor tahun 2021, keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan juga Kepolisian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia itu terkait dengan pedoman implementasi atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Nah, di mana di sini terkait dengan pasal yang berkaitan dengan dugaan yang tadi kita sebutkan menyebarluaskan video menangisnya Ferry Irawan itu bisa dikaitkan dengan tentunya misalkan dengan pasal 27 ayat 3 tentang larangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik begitu ya. Karena tadi kan ada dugaan bahwa pihak keluarga merasa dipermalukan, Ferry juga merasa dibully begitu ya. Nah di sini berdasarkan SKB ini dikutip putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2008 itu yang memberikan penjelasan terkait dengan pasal 27 ayat 3 di mana itu merujuk pada pasal 310 dan pasal 311 KUHP Bang. Jadi 310 itu terkait dengan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan kalau pasal 311 itu terkait dengan 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Nah ini juga di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini itu kan ada juga yang memberikan ada juga cacian, ejekan dan kata-kata tidak pantas. Nah, di mana berdasarkan SKB ini itu nggak masuk dalam penghinaan maupun
pencemaran nama baik berdasarkan undang ITE itu kenanya di pasal 315 KUHP, penghinaan ringan gitu. Itu nggak masuk di dalam undang-undang ITE. Ini juga di dalam penjelasan ini juga ada terkait dengan bahwa nggak bisa dipidana atau bukan merupakan delik dalam pasal 27 ayat 3 itu, bukan penghinaan, bukan pencemaran nama baik kalau muatan yang ditransmisikan itu adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Nah ini menarik Pak, sebuah kenyataan begitu ya. Fakta ya. Fakta gitu. Nah yang menjadi pertanyaan adalah yang disampaikan atau yang ditunjukkan video itu kan sebuah fakta gitu ya, bukan sebuah yang istilahnya tidak benar gitu. Apakah itu memang bisa itu dianggap sebuah penghinaan gitu? Ya kalau merujuk dari SKB ini kan kalau yang tidak merupakan tindak pidana itu kalau berupa fakta gitu Bang. Kecuali dia perkataannya itu bohong, tidak benar atau baru sekedar yang bukan fakta gitu ya. Itu baru asumsi begitu ya, bahkan gitu ya. Ini ya yang juga mungkin menjadi bagian daripada edukasi masyarakat ya, dengan adanya SKB ini maka terdapat panduan ya, pedoman bahwa tidak semua apa yang dinyatakan di dalam media sosial atau di dalam YouTube itu yang mengandung yang mungkin merasa tidak suka itu dianggap sebagai sebuah tindak pidana gitu ya. Karena di sini juga dijelaskan Bang di huruf G-nya itu Bang, itu bahwa fokus pemidanaan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu bukan dititik beratkan pada perasaan korban gitu ya, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja, dolus dengan maksud mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang supaya diketahui umum. Artinya merasa oh saya merasa dirugikan, merasa dibully, merasa begitu ya. Itu bukan merupakan delik gitu ya. Fokusnya bukan di situ. Iya, tapi perbuatannya kan Betul. Ada perbuatan yang kemudian menimbulkan kerugian gitu kan, sesuai dengan pasal 27 ayat 3 ini, maka itu yang menjadi titik beratnya. Dan juga ada unsur kesengajaan Bang, secara sengaja gitu ya. Ya kalau kita lihat kan di dalam podcastnya Dedi itu sebenarnya kan bukan sebuah kesengajaan juga ya. Dan juga sepertinya ya menurut pandangan kita, penilaian kita itu bukan merupakan sebuah penghinaan atau pencemaran nama baik, karena ini kan kaitannya dengan memang pertanyaan yang disampaikan oleh Deddy Sumargo ya terkait dengan fakta yang sebenarnya terjadi begitu ya terhadap Feni Melinda. Dan yang menunjukkan kan bukan Deddy juga ya, bukan si anaknya ya. Ya, kala itu ya. Ya yang mendistribusikan juga Atala gitu ya. Kenapa yang disomasi kemudian Deddy Sumargo? Ya mungkin karena memang Deddy Sumargo ini yang punya podcastnya gitu ya Bang ya. Dianggapnya dia menyebarkan. Tapi di luar dari itu kan tadi juga kita baca di media Deddy Sumargo sudah minta maaf ya. Artinya memang terlepas kata dia ini sebuah perbuatan delik atau bukan tidak delik gitu, tapi dia dengan gentleman dia minta maaf gitu ya. Ya mungkin dia merasa bahwa dia tidak menyakiti orang lain gitu ya. Meminta maaf lebih dulu justru lebih baik gitu ya. Dan juga itu kan menimbulkan simpati kepada masyarakat gitu bahwa dia salah atau tidak salah, tapi dia harus minta maaf. Jangan sudah melakukan perbuatan justru berdalih begitu ya. Itu yang kita sayangkan gitu ya. Nah ini juga Bang, kalau dikaitkan dengan katanya mempersulit proses perdamaian, katanya ada isu begitu ya Bang, bahwa adanya munculnya video ini katanya memperkeruh perdamaian gitu. Walaupun perdamaiannya ternyata kan dilakukan oleh kuasa hukumnya lain gitu ya, kuasa hukumnya VRI gitu. Ya di dalam berita yang juga kita baca di media sosial juga kan, di media massa itu bahwa katanya Vena Melinda menerima tanda kutip diancam begitu ya, bahwa kalau nggak mau berdamai akan dibuka aibnya yang di Bogor gitu. Kita nggak tahu di Bogor apa tidak Bogor. Artinya menurut kita agak bertentangan ya pernyataan bahwa munculnya video itu menghalangi proses perdamaian begitu ya, dengan adanya pernyataan yang tanda kutip mengancam akan membuka ya. Sebetulnya itu kan dua perbuatan yang terpisah gitu. Bisa gitu ya. Artinya memang ya menurut kita memang
sudah tepatlah apa yang dilakukan oleh Denny Sumargo, terlepas dia bersalah atau tidak bersalah, karena dia sudah disomasi dan juga mungkin Denny Sumargo tidak mau menimbulkan kegaduhan di masyarakat, ya dia sudah meminta maaf gitu ya. Walaupun kita dari aspek hukum menilai bahwa apa yang terjadi bukan merupakan delik, bukan merupakan delik ya, berdasarkan ya, surat keputusan bersama. iya, artinya berdasarkan SK ini itu bukan merupakan belum masuk dalam unsur-unsur Bukan tindak pidana ya, ya. betul. Dalam pasal 27 ayat 3 terkait dengan menyebarluaskan, mentransmisikan, mendistribusikan muatan informasi yang memuat penghinaan maupun pencemaran nama baik gitu ya, Bang. Baik, terima kasih Bang Hari atas waktunya telah menemani membahas mengulas isu hukum terkait dengan viralnya Bang Denny Sumargo disomasi oleh kuasa hukum dari keluarga ya, bukan kuasa hukum dari Ferry ya, keluarga dari Ferry Irawan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dukung kami dengan memberikan like, comment, share, dan juga subscribe video YouTube channel dari Halo Pengacara. Dan jangan lupa nyalakan lonceng agar selalu mendapatkan update dari video Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.